Halo teman-teman, saya di sini ingin mempresentasikan tentang network dan distributed system. Saya di sini bersama dengan teman-teman saya yaitu Andian Afadi, Andri Martin, dan saya sendiri. Yang pertama adalah sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan simpel yang terhubung melalui jaringan komunikasi, memungkinkan berbagi sumber daya, peningkatan kecepatan komputasi, dan meningkatkan keandalan sistem. Melalui sistem terdistribusi, sumber daya lokal dapat digunakan oleh simpel lain. Subkomputasi dapat didistribusikan untuk meningkatkan kecepatan komputasi dan jika satu simpel mengalami kegagalan, simpel lain masih dapat beroperasi. Mekanisme pendeteksian kegagalan dan pemulihan yang tepat harus tersedia dalam sistem terdistribusi. Next. Dan selanjutnya adalah struktur jaringan. Jaringan area lokal atau LAN adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, perangkat, peripheral, dan router yang terhubung dalam area geografis yang kecil seperti kantor atau rumah, dan menggunakan Ethernet dan Wi-Fi sebagai teknologi utama untuk menghubungkan perangkat. Ethernet menggunakan kabel fisik seperti koaksial, kabel berpasangan, atau syarat optik, sementara Wi-Fi memungkinkan koneksi kabel LAN memiliki kecepatan tinggi dan tingkat keselamatan rendah, dan terus mengalami perkembangan melalui standar IEEE nomor 802.3 dan 802.11 komponen-komponen dalam jaringan area lokal LAN. Komputer atau perangkat yang terhubung dalam jaringan LAN seperti PC, laptop, atau server. Perangkat di peripheral, perangkat seperti printer, scanner, atau perangkat penyimpanan turun ke jaringan LAN untuk berbagi sumber daya. Router router digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN ke jaringan lain atau internet. Router bertindak sebagai penghubung antara LAN dan jaringan lainnya. Jaringan area luas WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti kota atau negara bahkan secara global. WAN digunakan untuk menghubungkan situs-situs terpisah, televisi, dan memungkinkan komunikasi antar situs. Koneksi dalam WAN dapat melalui jalur telepon, kabel optik, gelombang radio, atau saluran satelit yang dikendalikan oleh router. Contoh WAN yang paling terkenal adalah internet yang menghubungkan jutaan pisang komputer di seluruh dunia. Kecepatan transfer dalam WAN umumnya lebih lambat daripada LAN, tapi teknologi terus berkembang untuk meningkatkan kecepatan dan performa. WAN dan LAN saling terhubung dan batas antar duanya menjadi kabel dalam beberapa kasus seperti jaringan data telepon seluler, komponen-komponen dalam jaringan area luas WAN, situs terpisah, situs-situs yang terhubung dalam jaringan WAN seperti kantor cabang, pusat data, atau server yang terletak di lokasi yang berbeda. Router berperan penting dalam jaringan WAN, monitor menerapkan lalu lintas antara situs-situs dan mengoptimalkan rute terbaik untuk transfer data. Media komunikasi WAN menggunakan berbagai media komunikasi seperti jalur telepon, kabel optik, rumah radio, atau saluran satelit. Media ini memungkinkan transfer data antar situs dalam jaringan WAN. Jaringan area lokal LAN dan area luas WAN adalah dua jenis jaringan yang berperan penting dalam infrastruktur komunikasi kita. LAN menyediakan konektivitas lokal dengan kecepatan tinggi dan tingkat keamanan rendah. Sedangkan WAN membentangkan lintas area geografis yang luas yang memungkinkan komunikasi antar situs menghubungkan LAN dan WAN memungkinkan akses ke internet, komunikasi antar situs, serta pemulihan berencana dan penambahan data yang lebih baik.
Next, yang selanjutnya ada struktur komunikasi. Yang pertama adalah penamaan dan resolusi nama dalam komunikasi jaringan sistem penggunaan DS atau domain name system untuk mengubah nama host menjadi alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi sistem tujuan. DNS memecah nama host dan menggunakan server nama yang bertanggung jawab atas nama tersebut. Dengan DNS, kita dapat mengakses sistem menggunakan nama yang mudah diingat seperti www.smp.com daripada yang harus punya alamat IP yang rumit yang rumit. Yang kedua adalah protokol komunikasi. Protokol komunikasi digunakan dalam jaringan untuk mengatasi kompleksitas operasi asinkron antara sistem yang berbeda. Ada dua model protokol dalam yang umum untuk digunakan, yaitu model opsi Open System Interconnection dan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kedua model ini terdiri dari lapisan dan protokol yang saling bekerja sama untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antar sistem. Yang C adalah keamanan protokol komunikasi. Keamanan merupakan aspek penting dalam desain implementasi protokol komunikasi. Protokol yang kuat dan aman, protokol yang aman membutuhkan autentikasi yang kuat dan enkripsi umum untuk melindungi privasi dan keabsahan data. Namun beberapa protokol masih menggunakan autentikasi yang lemah dan komunikasi terbuka karena pertimbangan sejarah. Saat ini CPU mampu melakukan enkripsi dengan efisiensi tinggi tanpa mengalami tinggalnya sistem, sehingga penting untuk menggunakan protokol yang aman dalam komunikasi dengan penambahan dan resolusi nama. Protokol komunikasi dan keamanan protokol merupakan elemen penting dalam proses komunikasi dalam jaringan. DNS memungkinkan penggunaan nama tunggal diingat untuk mengakses sistem, sedangkan protokol komunikasi seperti model opsi dan TCP atau IP memfasilitasi komunikasi yang efektif antar sistem yang berbeda. Keamanan protokol komunikasi melibatkan autentikasi yang kuat dan ekspresi yang efisien untuk melindungi privasi dan integritas data. Selanjutnya adalah jaringan dan sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada sistem operasi yang berbasis jaringan. Sistem operasi berbasis jaringan ada sistem operasi yang menyediakan kemampuan jaringan tapi dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah daripada implementasinya. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dan berbasis sumber daya seperti fax dan printer, namun fitur jaringan yang lebih canggih seperti pengaturan daya terdistribusi dan komputasi paralel mungkin terbatas. Sistem operasi berbasis dengan umumnya lebih sederhana bagi pengguna, tapi lebih fleksibel dan server dalam lingkungan kompleks. Yang kedua ada sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah sistem yang dirancang untuk menjalankan operasi pada jaringan terdistribusi, di mana sumber daya dan sudah dikomutasi secara terdistribusi di beberapa simpul dan atau mesin. Sistem operasi terdistribusi menyediakan lebih banyak fitur dan kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan komputasi terdistribusi seperti pemrosesan paralel, penjaringan singkat, dan redundansi data. Mereka juga dapat mengolah sumber daya terdistribusi secara efisien, peningkatan keandalan dan ketersediaan sistem. Namun informasi dan manajemen sistem operasi terdistribusi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang jaringan,
protokol, dan ada lumayan kompleks. Ya, yang selanjutnya ada sistem operasi berbasis jaringan. Yang pertama ada remote login. Sistem operasi berbasis jaringan memungkinkan pengguna untuk masuk secara jarak jauh ke mesin lain melalui protokol seperti SA, System Cell. Dengan menggunakan perintah SSL di terminal, pengguna dapat membentuk koneksi aman dan terinstruksi antara mesin motor dan mesin yang jauh. Ini memungkinkan pengguna untuk mengoperasi komputer di mesin jarak jauh seolah mereka berada di depan mesin itu sendiri. Dan juga ada remote transfer, sistem operasi berbasis jaringan menyediakan mekanisme untuk mentransfer secara jarak jauh protokol transfer seperti FTP transfer protokol atau SFTP SSA transfer protokol digunakan untuk menolak transfer antara mesin lokal dan mesin jarak jauh. Pengguna dapat menggunakan perintah seperti get dan put untuk menunda dan menunggu serta mempelajari suatu sistem jarak jauh melalui perintah seperti ls atau dir dan cd. Dan selanjutnya ada penyimpanan cloud, aplikasi penyimpanan berbasis cloud seperti Dropbox dan Google setelah memperkenalkan cara baru lebih inklusif untuk menurunkan secara jarak jauh. Dalam sistem operasi berbasis jaringan, pengguna dapat dengan mudah bertransfer, mengunduh, dan membagikan antar musuh yang disediakan oleh penyimpanan cloud dengan menggunakan layanan ini pengguna dapat menghilangkan kebutuhan untuk menguasai perintah-perintah khusus seperti pada SSL atau FTP. Keunggulan dalam informasi berbasis jaringan yang pertama ada akses jarak jauh, pengguna dapat mengakses dan mengoperasi mesin jarak jauh melalui konsol SSL, memberikan fleksibilitas dan mobilitas dalam penggunaan komputer. Transfer jarak jauh, protokol transfer memungkinkan pengguna mentransfer dengan mudah antara musuh lokal dan musuh jauh tanpa berada di utara posisi atau di kemudian penggunaan melalui penyimpanan port, pengguna dengan mudah menolak file yang mereka dengan tempat gratis yang inklusif tanpa menguasai perintah khusus. Sistem operasi berbasis jaringan menjadikan fitur-fitur yang memudahkan akses jarak jauh dengan pengguna penyimpanan port remote login melalui protokol SSL memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan mesin jarak jauh seolah mereka berada di depannya. Transfer jarak jauh dapat dilakukan melalui protokol transfer seperti FTP atau SFTP. Selain itu, penyimpanan port menyediakan cara lebih inklusif untuk menolak secara jarak jauh. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya yaitu Adian Afadi. Baik, terima kasih Evan. Jadi selanjutnya ada sistem operasi terdistribusi. Jadi dalam sistem operasi terdistribusi ini, pengguna itu dapat mengakses sumber daya jarak jauh dengan cara yang mirip seperti pengguna mengakses sumber daya lokal. Dan sistem operasi terdistribusi juga mengendalikan migrasi data dan proses antar situs. Jadi yang pertama ada migrasi data. Dalam sistem operasi terdistribusi, migrasi data ini merupakan proses mentransfer data antar situs. Jadi ada dua pendekatan yang umum digunakan. Yang pertama mentransfer seluruh file atau hanya bagian yang diperlukan, gitu. Jadi metode transfer yang digunakan dipilih berdasarkan efisiensi dan kebutuhan pengguna. Dalam beberapa kasus, terjemahan data diperlukan jika situs yang terlibat tidak kompatibel secara langsung. Lalu ada migrasi komputer. Sini migrasi komputer adalah proses mentransfer tugas komputasi ke sistem jarak jauh. Dalam sistem operasi terdistribusi ini dapat dilakukan dengan melakukan remote produce call atau RPC.
di mana pesan tersebut dikirim antara sistem untuk menjalankan program yang spesifik di mesin jarak jauh. Ini juga dapat dilakukan secara hierarkis atau bisa melalui berbagai situs yang terdistribusi. Lalu ada migrasi proses. Di sini bentuk migrasi komputasi proses dapat berjalan di beberapa situs dalam satu sesi yang memastikan koherensi yang tinggi dalam lingkungan terdistribusi dengan mencatat status dan pengalaman proses. Migrasi proses ini memungkinkan sistem operasi terdistribusi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di berbagai situs. Jadi keuntungan sistem operasi terdistribusi ini adalah akses sumber daya jarak jauh yang memungkinkan pengguna dapat mengakses sumber daya jarak jauh dengan cara yang mirip dengan mengakses sumber daya lokal, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penggunaan sistem terdistribusi. Lalu ada migrasi data efisien yang memungkinkan pengguna dapat mentransfer file atau bagian yang diperlukan secara efisien dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas yang ada di berbagai situs terdistribusi. Lalu ada pengelolaan tugas terdistribusi, jadi migrasi komputer, dan proses ini memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi secara efektif di seluruh sistem terdistribusi, meningkatkan kinerja dan efisiensi. Lalu sistem operasi terdistribusi memungkinkan akses sumber daya jarak jauh dan pengelolaan migrasi data, sistem operasi terdistribusi efisiensi di dalam lingkungan terdistribusi. Oke, lalu ada kerangka kerja sistem terdistribusi. Yang pertama, prosedur pada sistem jarak jauh dengan cara yang mirip dengan pemanggilan prosedur lokal. Penggunaan revisi memungkinkan pengembang untuk memanggil fungsi atau prosedur di mesin jarak jauh melalui antarmuka yang serupa dengan pemanggilan lokal. Ini membuat pengembangan aplikasi terdistribusi menjadi lebih mudah dan transparan bagi pengguna. Lalu ada Oriented Middleware atau MOM yang kerangka kerjanya itu memfasilitasi komunikasi melalui pertukaran pesan antara komponen-komponen terdistribusi. Dalam kerangka kerja ini, komponen-komponen berkomunikasi dengan mengirim dan menerima pesan secara asinkron. MOM memastikan pengirim yang dapat diandalkan memanajemen antrean pesan dan juga menyediakan mekanisme untuk memproses pesan yang terdistribusi. Lalu yang ketiga ada model publikasi subskripsi. Ialah kerangka kerja yang memungkinkan aplikasi mempublikasi peristiwa dan aplikasi lain menjadi pelanggan yang akan menerima peristiwa tersebut. Dalam kerangka ini, komunikasi antar komponen didasarkan pada topik atau minat tertentu. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, sesuai minat pelanggan, mereka akan menerima notifikasi atau pesan terkait. Model ini berguna dalam mengelola kompleksitas sistem terdistribusi dengan mengurangi ketergantungan langsung antara komponen-komponennya. Jadi kerangka kerja RPC, MOM, dan model publikasi subskripsi itu merupakan solusi yang efektif dalam pengembangan sistem terdistribusi karena masing-masing kerangka kerja menyediakan mekanisme komunikasi yang berguna dalam mengelola kompleksitas sistem dan menyediakan antarmuka yang lebih mudah digunakan. Lalu ada ketahanan atau robustness. Jadi yang pertama itu ada deteksi kegagalan dalam lingkungan tanpa memori bersama, prosedur atau heartbeat digunakan untuk mendeteksi kegagalan koneksi dan situs. Situs itu saling mengirim pesan secara periodik untuk memastikan ketersediaan. Jika pesan heartbeat tidak diterima, kegagalan koneksi atau situs dapat dideteksi. Hasil deteksi ini akan digunakan untuk mengambil tindakan yang tepat. Lalu kedua ada rekonfigurasi. Setelah mendeteksi kegagalan, situs yang terkena harus menginisiasi prosedur untuk menginformasikan kegagalan koneksi langsung dan kegagalan situs kepada seluruh situs dalam sistem. Ini melibatkan pembaruan tabel routing, memberitahu situs lain tentang ketidakmampuan mengakses situs yang mengalami kegagalan, dan dalam kasus kegagalan koordinator, memilih koordinator baru untuk menghindari konflik tindakan di antara situs-situs yang terbagi. Lalu ada pemulihan dan kegagalan.
Setelah memperbaiki koneksi yang mengalami kegagalan, langkah penting berikutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam sistem. Hal ini dilakukan dengan memberitahu semua situs melalui prosedur Heartbeat dan melakukan pembaruan informasi yang diperlukan. Ini termasuk pembaruan tabel routing dalam daftar situs yang tidak dapat dijangkau. Pesan yang belum terkirim, log transaksi yang belum dieksekusi, serta pemulihan surat dan data terkait lainnya. Eh, Robustness dalam sistem terdistribusi sangat penting untuk menjaga ketersediaan dan integritas sistem dengan deteksi kegagalan, rekonfigurasi yang tepat, dan pemulihan yang efisien. Sistem terdistribusi dapat terus berjalan dengan baik dan menghadapi tantangan dengan baik. Lalu ada transparansi. Jadi tantangan utama dalam perancangan sistem terdistribusi adalah menciptakan lingkungan yang transparan bagi penggunanya, yang berarti sistem ini harus terlihat dan berperilaku seperti sistem terpusat konvensional, di mana pengguna dapat mengakses sumber daya jarak jauh dengan cara yang sama seperti sumber daya lokal. Jadi ini terbagi lima. Yang pertama ada transparansi akses, yang mencakup kemampuan pengguna untuk mengakses sumber daya jarak jauh dengan cara yang serupa seperti mengakses sumber daya lokal. Jadi pengguna tidak perlu mengetahui lokasi fisik atau konfigurasi jaringan dari sumber tersebut. Lalu ada transparansi lokasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya tanpa harus mengetahui lokasi fisiknya. Sini sistem terdistribusi harus mengelola pemetaan sumber daya secara transparan dan menyediakannya mekanisme untuk mengatasi perubahan lokasi sumber daya. Lalu ada transparansi migrasi yang melibatkan kemampuan pengguna untuk berpindah dari satu mesin ke mesin lain dalam sistem terdistribusi tanpa kehilangan konsistensi lingkungan pengguna. Sistem harus menyediakan mekanisme untuk memindahkan konteks pengguna secara transparan. Lalu ada transparansi replikasi yang melibatkan penggunaan replikasi data untuk meningkatkan ketersediaan dan kinerja sistem. Pengguna tidak perlu mengetahui tentang adanya replikasi data dan sistem harus memastikan konsistensi data di seluruh replika. Lalu ada transparansi kegagalan yang berarti sistem terdistribusi harus dapat mendeteksi dan mengelola kegagalan secara transparan. Jadi pengguna tidak boleh terganggu oleh kegagalan sistem dan harus dapat melanjutkan operasinya tanpa gangguan. Transparansi merupakan tujuan penting dalam perancangan sistem terdistribusi. Dengan mencapainya tingkat transparansi yang tepat, pengguna dapat mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan sumber daya jarak jauh dengan mudah dan efisien, sehingga seolah-olah itu adalah sumber daya utama. Lalu ada elastisitas atau elasticity. Dalam konteks sistem terdistribusi mengacu pada kemampuan sistem untuk dinamis, menambah atau mengurangi sumber daya komputasi dan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna. Untuk mencapai elastisitas, pendekatan seperti cloud computing dan teknik virtualisasi digunakan. Jadi melalui teknik ini, pengguna dapat mengalokasikan dan melepas sumber daya secara dinamis sesuai dengan kebutuhan mereka. Skalabilitas adalah salah satu aspek penting dalam merancang sistem elastis. Sistem harus mampu menangani peningkatan beban dengan menambahkan sumber daya tambahan secara efisien tanpa mengorbankan kinerja dan responsivitas. Otomatisasi memainkan peran kunci dalam mencapai elastisitas. Sistem harus mampu mendeteksi perubahan beban secara otomatis dan merespon dengan menambah atau mengurangi sumber daya yang diperlukan tanpa campur tangan manual. Manajemen sumber daya yang efisien menjadi penting dalam sistem elastis. Sistem harus dapat memantau penggunaan sumber daya dan mengalokasikannya secara optimal, sehingga sumber daya tidak terbuang sia-sia dan penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan. Elastisitas juga terkait dengan toleransi kesalahan. Sistem terdistribusi harus mampu mendeteksi, mengisolasi, dan memindahkan beban kerja saat terjadi kegagalan. Dengan demikian, sistem dapat menjaga kinerja dan ketersediaan meskipun ada kegagalan. Elastisitas ini memiliki manfaat, yaitu meningkatkan responsivitas sistem terhadap perubahan permintaan pengguna, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis sesuai kebutuhan, meningkatkan ketersediaan dan keandalan dengan mendeteksi dan mengatasi kegagalan komponen secara otomatis. Elastisitas memainkan peran penting dalam merancang sistem terdistribusi yang adaptif dan responsif.
Dengan mengadopsi pendekatan seperti cloud computing, virtualisasi, dan manajemen sumber daya yang efisien, sistem dapat mengubah ukurannya secara dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetap efisien dan berkinerja tinggi dalam menghadapi perubahan beban. Ya, mungkin itu saya penjelasan dari saya. Untuk sistem file terdistribusi akan lanjut dijelaskan oleh Andri. Pada Andri, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem file terdistribusi. Sistem file terdistribusi atau DVS adalah sistem file yang terdiri dari klien, server, dan perangkat penyimpanan yang tersebar di dalam suatu sistem terdistribusi. DFS bertujuan untuk menciptakan transparansi terdistribusi. DFS bertujuan untuk menciptakan transparansi antar file lokal dan file jarak jauh, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi file secara transparan di berbagai lokasi. Tujuan DVS itu menyediakan layanan file kepada klien dalam sistem terdistribusi, menciptakan transparansi antar file lokal dan file jarak jauh, kemudian memungkinkan mobilitas penggunaan dengan membawa lingkungan pengguna ke lokasi manapun. DVS menggunakan protokol seperti NFS atau Network File System atau OpenAFS untuk menyediakan layanan file kepada klien. Protokol ini memungkinkan klien untuk mengakses dan berinteraksi dengan file di sistem terdistribusi dengan cara yang mirip dengan mengakses file lokal. Performa DVS diukur berdasarkan waktu respon layanan. Namun DVS juga memiliki overhead tambahan terkait dengan struktur terdistribusi yang dapat mempengaruhi waktu respon. Upaya dilakukan untuk mengoptimalkan performa DVS dan meminimalkan overhead terkait. Sistem file terdistribusi atau DVS memainkan peran penting dalam memfasilitasi layanan file di dalam sistem terdistribusi. Dengan menggunakan protokol seperti NFS atau OpenAFS, DVS menciptakan transparansi antar file lokal dan file jarak jauh. DVS memiliki berbagai model arsitektur seperti model client-server dan model berbasis cluster, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. DVS juga memungkinkan berbagai file, mobilitas, dan skalabilitas dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya ada penamaan DVS dan transparansi. Next. Next. Oke, penamaan DVS dan transparansi. Nama file dalam DVS merupakan pemetaan antar objek logis dan fisik yang menyediakan abstraksi bagi pengguna dengan menyembunyikan detail lokasi fisik dan jaringan penyimpanan. Penamaan yang baik dalam DVS memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan kemudahan penggunaan. DVS dapat mencapai transparansi lokasi dengan menggunakan pemetaan statis nama file. Dengan pemetaan ini, nama file terkait dengan lokasi fisik dan jaringan penyimpanan tertentu. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses file tanpa perlu mengetahui secara detail di mana file tersebut disimpan. Penamaan dalam sistem file terdistribusi atau DVS memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan kemudahan penggunaan. Dengan pemetaan antara objek logis dan fisik, DVS menyembunyikan detail lokasi fisik dan jaringan penyimpanan yang memungkinkan fleksibilitas dalam pemindahan file, replikasi file, dan akses file tanpa disk. Hal ini memberikan pengguna pengalaman yang lebih baik dalam mengelola dan berbagi file dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya ada skema penamaan dalam DVS. Skema penamaan dalam DVS mengacu pada sistem dan direktori diidentifikasikan dan diorganisir dalam sistem terdistribusi. Skema penamaan yang lebih baik memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan konsistensi dalam pengolahan file. Pendekatan pertama menggunakan kombinasi nama host dan nama lokal untuk mengidentifikasi file. Namun pendekatan ini tidak memberikan transparansi lokal atau independensi lokasi. Pengguna perlu mengetahui secara spesifik nama host dan direktori lokal untuk mengakses file. Pendekatan kedua yaitu dengan metode NFS, memungkinkan melampirkan direktori remote di direktori lokal, membentuk pohon direktori yang koheren. Dalam pendekatan ini, pengguna dapat mengakses file melalui struktur direktori yang terintegrasi antar sistem lokal dan sistem jarak jauh. Pendekatan ketiga yaitu OpenAFS atau Open Andrew File System. Pendekatan ini seperti yang digunakan yaitu mengintegrasikan komponen sistem file menjadi satu struktur nama oleh global tunggal. Pendekatan ini memungkinkan
pengalaman pengguna yang seragam di berbagai mesin klien, tanpa memerlukan penggunaan lokasi fisik atau jaringan penyimpanan yang spesifik. Skema penamaan dalam DVS merupakan aspek penting dalam mencapai transparansi dan konsistensi dalam pengelolaan file. Melalui pendekatan seperti menggunakan nama host, melampirkan directory file, atau struktur penamaan global tunggal, DVS memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas dalam sistem file terdistribusi. Next. Selanjutnya itu akses berkas jarak jauh. Ada skema caching dasar, itu konsep penyimpanan data yang sering diakses secara lokal di cache atau di cache untuk menghindari lalu lintas jaringan tambahan dengan kebijakan pergantian atau untuk menjaga keukuran cache tetap terbatas dan dapat diterapkan pada tingkat blok file hingga seluruh file, meningkatkan efisiensi akses data dan konsistensi cache dalam distribute file system atau DVS. Selanjutnya lokasi cache, pertimbangan cache disk dan cache memori utama dalam penyimpanan data yang di cache melibatkan kendala kecepatan akses, perkembangan teknologi memori, dan implementasi yang dapat menjadi hibrida dari kedua metode tersebut. Yang terakhir ada kebijakan pembaruan cache. Kebijakan penulisan data cache dapat mempengaruhi kinerja dan kendala sistem dengan pilihan antar tulis langsung yang memiliki kendala tinggi namun kinerja tulis buruk, dan penundaan tulis yang memberikan kinerja lebih cepat namun memperkenalkan risiko kehilangan data saat kegagalan. Next. Yang terakhir itu final tentang sistem file terdistribusi. Pengembangan terbaru dalam sistem file terdistribusi atau DVS telah menggabungkan batasan antara arsitektur DVS berbasis klien pelayanan dan berbasis cluster. DVS skala terbesar seperti GVS dan HDVS membutuhkan kode klien khusus. Namun lapisan perangkat lunak sedang dikembangkan untuk memungkinkan NFS digunakan di atas DVS, sistem file berkelompok atau CVS atau sistem file paralel atau PFS seperti Lastre dan GPFS juga penting dalam berbagi file secara terdistribusi. Sistem file terdistribusi ini digunakan secara luas, tapi implementasinya kompleks dan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan, kinerja, dan kegagalan perangkat keras dan jaringan. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai network dan distribusi sistem. Mungkin saya bikin rangkuman materinya. Jadi, materi network dan distribusi sistem itu memberikan penjelasan tentang sistem terdistribusi, struktur jaringan, struktur komunikasi, dan sistem operasi terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan simpul yang terhubung melalui jaringan komunikasi untuk berbagi sumber daya, meningkatkan kecepatan komputasi, dan meningkatkan keandalan sistem. Struktur jaringan meliputi LAN yang terdiri dari berbagai komputer dan router dalam area kecil, seperti WAN yang mencakup area luas dan menghubungkan situs terpisah secara fisik. Struktur komunikasi melibatkan penamaan dan resolusi nama menggunakan DNS, protokol komunikasi, seperti OSI dan TCP or IP, serta keamanan protokol komunikasi dengan autentikasi dan enkripsi yang kuat. Sistem operasi berbasis jaringan menyediakan kemampuan jaringan dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah, termasuk akses jarak jauh, transfer file jarak jauh, dan penggunaan penyimpanan cloud. Sistem operasi terdistribusi dirancang untuk menjalankan aplikasi pada jaringan terdistribusi dengan akses sumber daya jarak jauh, migrasi data, komputer, dan proses antar situs. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai Network and Distribute System. Terima kasih.